Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMA tahun 2018, pelajaran biologi tingkat provinsi. Ini adalah video part ke-8. Nomor 24, setiap penyakit ada obatnya ya. Nah, di sini tentang pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik pada orang yang terserang influenza bukanlah untuk mematikan virus yang bertransduksi di dalam sel, melainkan bertujuan untuk A. Menghentikan proses replikasi virus dalam sel, B. Menghambat perkembangbiakan virus flu, C. Hambatan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri, D. Hambatan terhadap pembelahan sel yang terinfeksi virus. Antibiotik ditujukan untuk bakteri sehingga dalam hal ini hambatan atau pencegahan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri ya. Nomor 25 ini tentang posisi tidur tengkurap. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Yang A, mengganggu fungsi pernapasan dan transport darah. Ini semuanya A sampai D, mengganggu fungsi pernapasan dan transport darah. Ini betul ya. Baik sirkulasi paru dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kalau yang B, baik sirkulasi sistemik dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ini salah ya, karena sirkulasi sistemik itu adalah sirkulasi ke seluruh tubuh. Ya. Yang C, baik sirkulasi paru dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, ini betul, berarti antara A dan C. Kemudian yang D, baik sirkulasi paru dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi, ini namanya sirkulasi sistemik ya. Jadi antara A dan C, kita lihat lagi, maupun sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi, yang C juga sama, maupun sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi, betul ya. Kemudian di sini tekanan sistolik, di mana jantung berkontraksi dan tekanan diastolik saat darah memasuki jantung akan bekerja lebih berat. Kalau yang C, tekanan diastolik di mana jantung berkontraksi dan tekanan sistolik saat darah memasuki jantung akan bekerja lebih berat. Yang benar adalah yang A, tekanan sistolik ini adalah di mana jantung berkontraksi dan tekanan diastolik adalah saat darah memasuki jantung. Nah, pada saat tidur tengkurap, ini akan bekerja lebih berat sehingga tidak dianjurkan bahkan dilarang keras. Jawabannya yang A ya, mengganggu fungsi pernapasan dan transport darah, baik sirkulasi paru dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, maupun sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi. Tekanan sistolik, di mana jantung berkontraksi dan tekanan diastolik saat darah memasuki jantung akan bekerja lebih berat. Nomor 26, sholat tahajud memiliki keistimewaan, baik dilihat dari sudut pandang agama maupun medis. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindari penyakit. Berikut adalah zat-zat yang berperan saat kita melakukan tahajud. 1. Kelenjar pineal, 2. Serotonin, 3. Melatonin, 4. Dopamin, 5. Epinefrin, 6. Endorfin, 7. Asetilkolin, 8. Vasopressin. Peningkatan sekresi zat tersebut apabila sholat tahajud dilakukan rutin terjadi pada nomor berapa aja. Ini pilihannya ya. Oke, kita bahas dari yang ke-1, kelenjar pineal. Ini akan meningkat sekresinya saat sholat tahajud. Kelenjar pineal ini adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Kemudian serotonin juga ini mengatur suasana hati, seperti juga endorfin mengontrol rasa sakit. Kemudian melatonin juga. Melatonin menentukan siklus pola tidur dan paling banyak diproduksi di malam hari, paling sedikit di siang hari. Puncaknya pukul 2 dini hari ketika sholat tahajud berlangsung. Nomor 4 juga dopamin ya. Dopamin ini merangsang temperatur dan metabolisme yang menambah tingkat energi, kesiagaan, dan kemampuan mental. Epinefrin enggak. Yang nomor 6 juga endorfin juga. Endorfin ini adalah senyawa kimia neuropeptida opioid lokal dan hormon peptida yang membuat seseorang merasa senang dan untuk kekebalan tubuh. Endorfin diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar pituitari pada saat manusia merasa bahagia atau pada saat tertawa dan mendapat istirahat yang cukup.
Zat ini bertindak seperti morfin, bahkan dikatakan 200 kali lebih efektif dari morfin. Endorfin mampu menimbulkan perasaan senang dan nyaman hingga membuat seseorang berenergi. Jadi ini ya, ada 5 di sini, berarti jawabannya yang A ya. Nah, kita bahas lagi yang epinefrin atau biasa disebut juga adrenalin, merupakan obat yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi yang dapat membahayakan nyawa, yaitu shock anafilaktik. Asetilkolin ini berperan dalam mentransmisikan sinyal atau rangsangan yang diterima untuk diteruskan di antara sel-sel syaraf yang berdekatan atau pada sambungan neuromuskular. Kemudian yang terakhir, vasopresin ini berfungsi membantu ginjal untuk mengatur kadar air di dalam tubuh. Jadi jawaban untuk soal nomor 26 ini yang A ya tadi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!